ini trennya akan terus naik ya. Penambahan COVID ya di Indonesia dan khususnya dimulai di Jakarta, itu penambahannya akan terus meningkat. Jadi begini, ini kan varian Omicron nih ya. Varian Omicron itu diketahui penyebarannya lebih cepat ya. Nah, bahkan ini varian Omicron ini di beberapa negara, bahkan di Amerika ya, itu sempat tembus 1 juta per hari, 900.000, 800.000. Ini dahsyat ini. Begitu pula di negara-negara Eropa, di negara-negara lain, ini Omicron ini penambahannya cukup banyak ya. Nah, kalau menurut saya ini kan penyebarannya atau pemindahannya itu apa istilahnya penyebaran ya, apa istilahnya itu kan diketahui hampir 90% itu dari perjalanan luar negeri ya. Nah, pada saat awal terjadi itu 27 Desember kalau tidak salah ingat ya. Nah, itu ada semacam ya di Wisma Atlet itu yang membantu itu diketahui terkena Omicron ya. Setelah ditelusuri, kalau nggak salah ingat juga ya, itu dari orang Afrika gitu ya. Nah, mestinya ini kan di Jakarta asal-muasalnya, awal mulanya ya. Mestinya DKI Jakarta, Gubernur Anies itu merefer ke perkembangan dunia COVID Omicron dan dunia. Kan biasanya Pak Anies itu lebih up to date ya, lebih update, tahu bagaimana cara mengambil langkah. Mestinya merefer ke sana. Bagaimana? Ya sudah ada contoh bahwa di negara-negara lain itu perkembangan cepat. Mestinya cepat mengambil antisipasi gitu loh, mengambil langkah gitu ya. Nah, Jakarta kan konon katanya ya, semua alatnya tersedia, canggih, lebih bagus, lebih cepat, tracingnya bagus, semua rumah sakitnya lengkap dan sebagainya. Nah, itu tunjukkan mestinya saat itu ya kan, antisipasi cepat gitu, diblok ya, lakukan tracing dan sebagainya, lakukan antisipasi ya kan. Nah, sekolah kan kemudian sepertinya nggak ada apa-apa gitu loh ya. Kalau kita lihat tuh sepertinya nggak ada apa-apa, biasa aja, jalan aja ya. Nah, pada saat itu ya, pada saat 27 Desember itu Jakarta itu hanya penambahan 42 kasus baru ya gitu. Jadi total aktifnya itu kalau saya tidak salah ingat ya, itu sekitar 350-an itu pada tanggal 27 Desember. Tanggal 28 Desember itu ada penambahan kurang lebih 96 ya. Dan kasus aktifnya itu sekitar 400 gitu loh. Coba bayangkan, itu 400 udah turun sekali, sangat turun jauh. Nasional bahkan sudah 4.000 ya, kalau nggak salah 4.000 5.000 ya, sekitar situ ya. Nah, harusnya kan Gubernur Anies ini yang kita ketahui sangat canggih dalam hal update informasi dan sebagainya, itu melakukan langkah-langkah antisipasi gitu loh. Ya, anggarannya ada, tersedia DKI ya. Kemudian semua fasilitas ada, antisipasi. Nah, apa kebijakan apa yang harus dilakukan ya kan? Kalau dulu Pak Anies itu dengan sangat dengan sangat gagah ya meminta lockdown ya ke Pak Jokowi meskipun ditolak. Tapi kan itu menunjukkan Pak Anies itu mempunyai inisiatif gitu loh untuk mencegah ya. Pak Anies itu waktu itu khawatir karena takut ini cepat menyebar ke daerah-daerah ya. Dia minta lockdown pada saat itu. Tapi saat serangan Omicron ini nggak ada gitu loh, antisipasinya nggak ada, diem aja. Bahkan sekolah istilahnya PTM itu diperbolehkan mau masuk 100%, mal-mal masih boleh, kemudian hiburan masih boleh. Padahal kalau merefer kepada dunia, penyebaran cepat sekali. Itulah yang kemudian ya sampai sekarang itu penambahannya terus meningkat ya. Kemarin Jakarta itu tanggal 26 itu 3.000-an, tanggal 27 itu 4.000-an. Total kasus aktif di Jakarta itu sekarang 16.000-an. Dari awalnya saat ditemukan kasus pertama itu
hanya sekitar 400-an. Imagine, bayangkan ya. Itu kemudian nasional awalnya itu ya, Desember akhir itu sekitar 4.000 sampai 5.000-an. Nah, sekarang jadi 35 ribuan. Dan Jakarta itu penyumbang hampir 40-45% ya, bahkan mendekati 50% kemarin ya. Itu penyumbang 40-45% kasus aktif nasional. Ini gimana? Ini kan dapat dikatakan diduga kuat Gubernur Anies gagal dalam mengantisipasi dan mengantisipasi dan merangi atau menahan laju penyebaran serangan COVID varian Omicron gitu loh. Dan yang saya sesalkan juga DPRD-nya juga seolah-olah membisu gitu loh, diam. Ini gawat nanti kalau kita sudah keteteran semuanya, rumah sakit kemudian sudah penuh dan sebagainya, penambahan sudah menjadi 10.000, 20.000, baru semuanya terkaget-kaget. Saya jauh-jauh hari udah bicara ini di Facebook, saya bicara dan sebagainya, saya jelaskan karena referensi saya itu dunia gitu loh. Nah, jadi ya DPRD saya minta itu ya, gunakan fungsi pengawasannya. Panggil Gubernur Anies, tanya bagaimana ini gitu. Kebijakannya mau seperti apa ini? Ini lonceng serangan Omicron tahap ketiga ini telah berbunyi kencang gitu. Terus mau apa? Mau diam semua? Bahkan Jakarta sudah ada perda COVID. Terus DPRD-nya nggak boleh diam, bahaya ini. Ya, saya pikir itu ya. Jadi harus ada antisipasi, langkah yang cepat ya. Dan perlu cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat apa yang harus dilakukan ya. Ya, kalau dulu Gubernur Anies memasang keranda dan sebagainya ya, keranda mayat dan sebagainya ya, banyak lah ya. Ya, sekarang mungkin dengan cara-cara yang berbeda tapi tujuannya sama, begitu loh. Sehingga masyarakat ya Gubernur Anies ini tetap konsisten dalam mengantisipasi pengentasan COVID. Demikian barangkali lebih kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.